Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Prenduga Prasetyo, NIM 1911020249 dari S1 Keperawatan kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberantasan sarang nyamuk. Apa sih itu pemberantasan sarang nyamuk? Pemberantasan sarang nyamuk adalah suatu tindakan membasmi atau memberantas perkembangbiakan nyamuk, termasuk memberantas berkembangnya telur, jentik-jentik, pompong, hingga menjadi nyamuk dewasa dengan berbagai cara. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk menekan laju pertumbuhan nyamuk di lingkungan sekitar kita. Jentik-jentik nyamuk menjadi sasaran dalam pengendalian populasi nyamuk yang berperan sebagai vektor penyakit penular melalui gigitan nyamuk. Lalu ada macam-macam penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Yang pertama adalah demam berdarah dengue atau DBD. Lalu yang kedua adalah malaria. Jenis penyakit pertama yang disebabkan oleh nyamuk adalah DBD atau Dengue Hemorrhagic Fever atau DHF. Adalah penyakit demam akut yang disertai adanya manifestasi perdarahan yang bertendensi mengakibatkan renjatan yang menyebabkan kematian. Banyak menimbulkan korban anak-anak di bawah 15 tahun yang disertai dengan perdarahan dan mengakibatkan shock disebabkan oleh virus dengue, yaitu virus yang tergolong dalam arbovirus dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Nyamuk Aedes ini berkembang biak pada genangan air bersih yang terdapat di luar rumah, di lubang pohon, dalam potongan bambu, lipatan daun, dan genangan air alami lainnya. Nyamuk betina lebih menyukai menghisap darah korbannya pada siang hari, terutama pada pagi hari dan senja. Lalu, jenis penyakit yang disebabkan oleh nyamuk yang kedua adalah malaria. Malaria adalah suatu penyakit akut yang disebabkan protozoa genus Plasmodium dengan manifestasi berupa demam, anemia, dan pembesaran limfa. Ada dua jenis makhluk yang berperan besar dalam penularan malaria ini, yaitu parasit malaria yang disebut dengan Plasmodium dan nyamuk Anopheles betina. Pengobatan malaria meliputi pengobatan radikal malaria dengan membunuh semua stadium parasit yang ada di dalam tubuh korbannya. Bertujuan sebagai pengobatan radikal untuk mendapatkan kesembuhan klinis dan parasitologik untuk memutus rantai penyebaran atau penularan malaria ini. Lalu, pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk dan komponen tambahan 3M+. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN adalah tindakan membasmi atau memberantas perkembangbiakan nyamuk penular berbagai penyakit seperti DBD dan malaria, termasuk juga pemberantasan berkembangnya telur, jentik-jentik, kepompong hingga menjadi nyamuk dewasa dengan berbagai cara. Tujuan dilakukannya PSN ini adalah untuk menekan laju pertumbuhan nyamuk di lingkungan sekitar kita. Jentik-jentik nyamuk menjadi sasaran utama dalam pengendalian populasi nyamuk yang berperan sebagai vektor penyakit menular melalui gigitan nyamuk. Karena upaya pemberantasan nyamuk dengan fogging hanya membunuh nyamuk-nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik-jentik nyamuk masih hidup karena jentik-jentik nyamuk hidup di dalam genangan air. Lalu, 3M+, merupakan cara yang harus dilakukan agar rumah menjadi bebas jentik-jentik nyamuk. 3 cara plus yang dilakukan pada saat dilakukannya pemberantasan nyamuk adalah: pertama, menguras dan mengikat tempat penampungan air seperti bak mandi, tatakan kulkas, tatakan pot bunga, dan tempat air minum burung. 2. Menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti lubang bak kontrol, lubang pada pohon, dan lekukan-lekukan lain yang dapat menampung air hujan. Ketiga, mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air seperti ban bekas, kaleng bekas, plastik yang dibuang sembarangan seperti botol bekas, gelas air mineral, plastik kresek, dan lain-lain. 4. Cara plus. Yang termasuk dalam cara plus adalah: pertama, jangan menggantung baju di dalam kamar. 2. Lakukan pengasapan atau fogging. 3. Membubuhkan bubuk abate. Yang keempat, mencegah gigitan nyamuk dengan menggunakan lotion anti nyamuk. Yang kelima, memasang kawat kasa dan tidur menggunakan kelambu. Yang keenam, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk seperti ikan cupang. Lalu, sasaran pemberantasan sarang nyamuk. Yang pertama adalah tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari seperti drum, tangki, tempayan, bak mandi atau WC, dan ember. Lalu yang kedua, tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti tempat air minum burung, vas bunga,
barang-barang bekas seperti ban bekas, botol, plastik kresek, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, tempat penampungan air alamiah seperti lubang batu, pelepas daun, tempurung kelapa, lubang pada pohon, dan potongan bambu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apakah Bapak Ibu dapat memahami apa yang saya jelaskan? Apabila ada hal yang kurang jelas atau belum dipahami, bisa ditanyakan. Bagaimana, apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Baik, tidak ada ya. Kalau begitu, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.